Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayo saudara sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kajian Bahasa Arab Qurani 2 LBI Jakarta. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah sehat walafiat sehingga kita masih bisa berjumpa lagi melanjutkan kajian Bahasa Arab Qurani kita di tingkat 2 ini. Salawat dan salam teriring bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan Bahasa Arab Qurani tingkat 2, dan kita sudah pada pertemuan yang lalu kita sudah mengingatkan tentang fi'il majhul, ya, fi'il majhul yaitu fi'il yang bermakna pasif. Polanya ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi polanya adalah fu'ila, dhammah awalnya, kasrah sebelum terakhir. Tapi kalau fi'il mudhari maka dhammah awalnya, fathah sebelum terakhir. Seperti itu bahasan kita yang lalu, ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kepada latihan-latihan at-tamrinat dan juga tarjamah, dan sama-sama kita lanjutkan kajian pada siang hari ini. Baik, kita sampai terakhir batasan kita kemarin, bahasan kita halaman berapa kemarin? Halaman 36, ya. Nah, ini lihat Bapak Ibu bisa kelihatan jelas. Jadi hari ini kita akan membahas hal yang dasar sekali di dalam kajian bahasa Arab, yaitu mengenal jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Kata itu di dalam bahasa Arab namanya kalimah. Jadi kalimah itu kata. Jadi beda dengan kalimat bahasa Indonesia. Kalau kalimat bahasa Indonesia maka bahasa Arabnya adalah jumlah, ya, maksudnya jumlah. Tapi kalau kata dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah kalimah. Persisnya kalimatun, begitu, ya. Nah, kalimah itu ada 3 dalam bahasa Arab, dibagi 3 saja. Jadi apapun yang kita baca, gitu ya, apapun yang kita baca, entah bahasa Arab, Al-Quran maksudnya, apakah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu, ya, apakah kitab-kitab turas, kitab-kitab ajaran atau kitab kajian keislaman, fikih, tafsir, maka ini dapat diterapkan. Jadi bahasan ini dapat diterapkan. Sebagaimana yang tampak Bapak Ibu di layar, bahwa kata itu dalam bahasa Arab terbagi 3 macam, yaitu fi'il, ya. Kalau bacanya lengkapnya fi'lun, tapi kita bacanya fi'il. Lalu yang kedua ismun atau bahasanya isim, dan yang ketiga harfun atau bacanya harf. Jadi kalau dibaca sederhana fi'il, ism, harf. Atau orang nyebutnya dari isim terlebih dahulu, isim, fi'il, harf, sama saja, gitu, ya. Isim, fi'il, harf, ada fi'il, harf, ada fi'il, isim, harf. Bisa. Nah, mari kita coba dalami apa hakikat daripada fi'il, apa hakikat daripada isim, dan apa itu harf. Dan sesungguhnya Bapak Ibu yang muliakan, pelajaran hari ini, begitu, pelajaran hari ini itu pondasi penting bagi kelanjutan pembelajaran bahasa Arab. Karena sampai manapun kajian Bapak Ibu belajar shorof, gitu ya, belajar nahwu, maka bertumpu kepada 3 hal ini, yaitu isim, fi'il, harf, atau fi'il, isim, harf. Jadi mau belajarnya tingkat apapun, kalau bahasa Arab tidak akan terlepas dari isim, fi'il, dan harf. Meskipun bahasanya selanjutnya adalah penjabarannya, ya, perinciannya, detailnya itu. Ya, jadi kalau harf itu apa saja, fungsinya apa, letaknya di mana, isim itu apa jenisnya, gitu kan, di mana letaknya. Fi'il juga begitu, fi'il itu apa saja macamnya, bagaimana kerangkanya, dan seterusnya. Tapi ketiga itulah yang menjadi bahasan utama. Baik, mari kita lihat fi'il. Nomor 1 fi'il. Kalimah fi'il telah dijelaskan pada pelajaran 7 jilid 1 yang lalu, yaitu
setiap yang menunjukkan sesuatu perbuatan dan terikat ya waktu tertentu. Kalau yang namanya isim itu berarti sesuatu yang terkait sesuatu yang menunjukkan perbuatan gitu, tapi terkait dengan waktu. Jika Bapak Ibu ada ketemu dengan kata, gitu ya, dengan kata, terus ada menunjukkan perbuatan tapi tidak menggunakan keterangan waktu, itu terlebih nanti ada ciri-ciri isim yang maka dahulukan kalau dia itu adalah isim. Jadi kalau fiil itu memang punya ciri khas bahwa dia itu terikat dengan waktu. Baik. Maka fiil dikaitkan dengan waktu, itu jenis fiil itu ada 3 macam. Madhin, mudhari', amr. Ya, madhi, mudhari', amr. Atau menyebutnya fi'lun madhin, fi'lun mudhari'un, fi'lu amrin. Nah, gitu cara bacanya. Dibacanya itu fi'lun madhin, fi'lun mudhari'un, dan fi'lu amrin. Jadi kalau yang dua pertama pakai tanwin. Fi'lun madhin. Yang kedua fi'lun mudhari'un, yang ketiga nggak pakai tanwin, fi'lu amrin. Nah, pada masing-masing ini tentu ada ciri khasnya, mengapa disebut madhin, mengapa disebut mudhari', dan mengapa disebut amr kan gitu. Kalau dilihat dari sisi menyebut katanya saja sudah tampak kelihatan tuh ya. Dapat kelihatan. Artinya bahwa dari wujud kata saja sudah tampak makna atau arti daripada jenisnya itu sendiri. Jadi kalau dia maldin, gitu ya, maldin. Kalau dia maldin berarti dari sisi artinya maldin itu waktu lalu, maldin itu waktu lalu. Jadi kalau waktu maldin itu artinya waktu lalu. Terus mudhari' artinya sesuatu yang aslinya menyamai kalau arti asli ya. Tapi di sini ada makna istilah. Jadi kalau fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan waktunya itu ada 3. Ya, nah, seperti tampak tuh di tampilan menunjukkan waktu sekarang, kebiasaan, dan akan datang. Nah, pertanyaannya gimana memilah? Gimana cara memilah? Mudhari ini artinya sekarang, ya. Mudhari ini artinya akan datang, mudhari ini artinya kebiasaan. Maka kalau tidak ada indikator menunjukkan waktu tertentu, maksud saya indikator waktu tertentu, misalkan kata ghadan. Oh, itu berarti kan ada indikatornya besok. Yaumal ati, kan yaumal qadim, minggu depan. Itu kan berarti ada indikatornya. Kalau nggak ada indikator itu, maka mudhari arti sekarang akan datang kebiasaan itu terkembali kepada bunyi kalimatnya. Gitu ya, bunyi kalimatnya. Jadi kalau dikatakan misalkan yusafiru at-talib, yusafiru at-talib. Jadi itu artinya bisa sedang bepergian, anak itu bisa akan bepergian, bisa menjadi kebiasaan bepergiannya. Nah, itu kalau semata-mata fi'il mudhari tanpa ada indikator waktu itu, maka dia mengandung 3 kemungkinan itu. Itu sekarang, bisa akan datang, bisa kebiasaan. Kalau dikasih indikator gitu ya, indikator misalkan, nah, nanti saya tulis nih indikatornya nih. Indikator waktu pada mudhari. Gitu ya. Misalkan kalau saya sebut, sekarang saya sebut al-an, gitu ya, al-an. Kalau al-an berarti kan itu sekarang artinya. Artinya sekarang, ya. Atau saya sebut ghadan. Ghadan. Artinya besok. Terus apa lagi misalnya? Ba'dal ghad. Ba'dal ghad. Itu artinya lusa. Gitu ya. Atau saya sebut yaumal ati. Al-yaum al-ati. Al-yaum al-ati. Artinya hari yang akan datang. Hari yang akan datang. Gitu kan? Maksudnya al-usbu' al-qadim. Berarti akan depan. Jadi ini contoh-contoh indikator, gitu-gitu ya, contoh-contoh indikator. Ada indikator dengan huruf misalnya, indikator huruf, indikator dengan huruf, misalkan sa ya sa,
ada saufa, saufa, atau lan. Nah, ini indikator-indikator dari sisi huruf yang menunjukkan waktu itu datang, akan, kelak akan, tidak akan. Nah, jadi kata-kata ini nih, ya, kelak akan, begitu ya, kelak akan, tidak akan. Ini kan menunjukkan bahwa peristiwa itu belum terjadi. Nah, kalau menggunakan seperti ini, indikator-indikator pada fi'il mudhari ini, huruf-huruf seperti ini, maka Bapak Ibu udah jelas tuh mudhari'nya kapan waktunya. Kalau al-an berarti mudhari'nya sekarang. Kalau ghadan berarti akan datang. Tapi kalau tidak ada kalimat yang secara spesifik begitu, maka bisa artinya sekarang, bisa akan datang, bisa kebiasaan. Jadi kalau misalnya contoh yang menunjukkan kebiasaan, contoh yang menunjukkan kebiasaan. Ya, aktivitasnya biasa. Yashrabul ma, ya. Yakulul fakihah, yakulur ruz, ya. Itu lagi. Apalagi misalkan yanamu, yastayqidhu, yastayqidhu. Kemudian kita misalkan melihat bagaimana contoh-contoh pada fiil yang menggunakan apa yang bermakna ini kebiasaan. Nah, kebiasaan ini sebagaimana dalam aktivitas kita kebiasaan. Misalkan tadi minum kan biasa ya. Makan nasi, tidur itu kan udah biasa. Bangun tidur, kata kerja yang menunjukkan kebiasaan. Nah itu dia. Nah ini contoh kata kerja menunjukkan kebiasaan. Jadi kalau yashrabul ma berarti yang minum air itu ya kemarin, sekarang akan datang. Lurus kan nggak ada indikator waktunya, kecuali kalau dibilang yashrabul ma'a ghadan, oh berarti besok jelas. Itu bisa sekarang, bisa. Ini yastayqizu, saya beri harokat dulu. Yastayqizu, yanamu, yakulu, ada yashrabu al-ma'a. Oke, ini contoh-contoh aktivitas yang bisa menunjukkan sebuah kebiasaan hari-hari gitu ya. Baik, itu contoh itu. Kita kembali lagi ke tayangan awal. Nah, kita lihat nih. Kita lihat tampilan yang sudah ada di ayat. Nah, fi'lun madhi menunjukkan masa lampau, fi'lun mudhari menunjukkan sekarang kebiasaan akan datang, fi'lu amrin menunjukkan perintah. Jadi kata amr sendiri artinya perintah. Ya, artinya perintah. Nah, jadi kalau dari jenisnya, fi'il itu ada 3 macam. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Baik, kita lihat. Sekarang masuk kategori isim. Isim secara lafziah artinya adalah nama. Jadi sesuatu yang ada punya nama. Punya nama tuh. Nama orang, nama benda. Misalkan kita lihat sini nih. Ada Muhammad, nama orang ya. Abdurrahman, itu nama orang. Khadijah, itu nama orang. Aisyah, itu nama orang. Zainab, itu nama orang. Misr, itu nama daerah, nama wilayah, nama negara. Makkah, itu nama kota. Sekarang menunjukkan benda nih. Al-Quran, ya Quran. Din, agama. Rasul, seorang rasul. Gitu ya. Kursi, ya kursi, gitu juga artinya kursi. Kursi juga. Ya. Terus, rajul, ar-rajul, berarti seorang laki-laki. Ya. Walad, seorang anak. Masjid, apa artinya masjid? Ya masjid artinya. Kitab, baik. Di kitab itu buku, bisa juga kitab artinya. Imro'ah, artinya seorang perempuan. Ibnah, seorang anak perempuan. Ayah, artinya ayat. Surah, artinya surat. Sama, langit. Syams, apa sama? Tur, matahari. Al-ard, bumi ya. Oke. Jadi itu nama tuh. Nama orang atau nama benda. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang termasuk isim adalah sesuatu yang menunjuk kata sifat. Menyifati orang, menyifati benda. Gitu ya. Sifat, mensifati orang atau mensifati benda. Qari, ini pembaca Al-Quran.
Khaliq artinya pembaca Al-Quran. Ya. Khaliq yang menciptakan. Mu'alim, apa itu mu'alim? Iya, mu'alim artinya yang mengajar, guru ya. Terus kabir, ya. Kabir itu arti besar. Kalau muannas kabiroh. Terus alim artinya yang tahu. Kalau muannas alimah, perempuan yang tahu. Mahmud yang terpuji artinya. Mahmud yang terpuji artinya. Kalau mahmudah berarti sifat kepada perempuan yang terpuji juga. As-saghir artinya yang kecil. Wasi' luas. Zalim artinya yang zalim, yang berbuat aniaya. Hasan itu baik artinya. Ghafur yang maha mengampuni. Al-mu'min artinya yang memberikan keamanan. Itu kan termasuk ini kan, yang Asmaul Husna ya. Ghafur, Asmaul Husna, Al-mu'min, Asmaul Husna. Musyrik artinya menyekutukan. Jadi ini sifat. Ma'lum artinya yang diketahui. Akbar yang paling besar. Al-akram yang paling mulia. A'lam lebih mengetahui. Baik, Bapak Ibu. Dari contoh-contoh barusan ini yang kita baca, begitu ya. Maka kata sifat itu kan bisa mensifati manusia, bisa mensifati benda, kan gitu ya. Jadi tidak selalu kalau nomor bagian sifat ini tuh diawali oleh orang yang di depannya. Nggak mesti ya, nggak harus. Tapi yang penting adalah yang saja yang. Jadi kalau qari artinya yang membaca. Nggak usah diterjemahkan orang yang membaca. Khaliq yang mencipta. Nah kalau khaliq, ya Allah. Mu'alim yang mengajar. Yang mengajar bisa orang remaja, bisa orang dewasa. Gitu. Mu'alim. Kabir. Nah, kabir itu kan bisa orang. Rajul kabir. Bisa benda, bisa meja besar, rumah besar, masjid besar. Jadi tidak mesti artinya orang. Jadi kalau al-masjidul kabir, masjid yang besar. Alim. Artinya yang mengetahui. Alimah kalau perempuan. Mahmud. Terpuji. Yang terpuji apa? Yang terpuji bisa orang, yang terpuji bisa akhlak, yang terpuji bisa apa namanya itu jabatan. Ya. Benda juga kan kalau kita doa setelah habis sholat kan habis baca Quran, maksud saya mendengar azan setelah azannya. Ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wa syaradatal 'aliyata rafi'ah darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Jadi al-maqam al-mahmud, nah itu mahmud artinya sifat dari maqam ya. Al-mahmud alladhi wa'adta. Oke, mahmudah kalau dia muannas. As-saghir wasi' artinya yang luas. Zalim sama zalim itu yang aniaya. Betul apa namanya? Dia menunjuk kepada manusia umumnya. Hasan bisa apa saja Hasan itu. Ghafur. Kalau ghafur kepada Allah saja. Mukmin orang nih. Allah maksud saya. Musyrik ya, musyrik yang menyekutukan. Maklum yang diketahui. Akbar paling besar. Akram paling mulia. A'lam yang lebih mengetahui. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau menerjemahkan kata sifat nggak mesti harus diawali orang. Tergantung orang itu. Kalau dia apa namanya misalkan yang membaca buku, oh kan dia orang yang baca buku. Tapi kalau menarik dokar itu kan bukan orang ya. Jadi hewan. Jadi nggak mesti terjemahkan orang. Baik, coba Bapak Ibu perhatikan yang di atas tadi nih ya, yang kata sifat ini. Coba ada berapa kata yang kita lihat yang muannas. Coba yang muannas sudah berapa? Ya. Baik, udah tahu ya muannas berapa tuh jumlahnya nih. Ya, jumlahnya jadinya ada satu mana tuh dan di baris pertama tuh kabiroh. Itu muannas. Terus apa lagi nih? Alimah masih di atas. Paling betul. Ya, alimah itu muannas. Terus mahmudah. Nah, itu muannas. Iya, itu aja muannas. Ya. Saya membedakan ya antara apa namanya mudzakkar muannas.
Baik, kita lanjutkan. Jadi isim itu baru dua ya. Nama, yang dua sifat. Yang ketiga nih, masdar. Termasuk isim nih masdar. Kata kerja yang dibendakan. Ya, kata kerja yang dibendakan. Ya, jadi apa namanya, kata yang benda, contoh nih. Nah, saya mau coba, maksudnya kata benda itu apa ya? Kita lihat. Izin menuliskan dulu nih. Ini kadang-kadang kita agak bingung apa namanya kata benda dan kata benda dikerjakan gitu ya. Masdar sama dengan kata kerja yang dibendakan. Oke, kita lihat sini. Jadi kalau bilang begini, al-qira'atu jamilah. Al-qira'atu jamilah. Al-qira'atu jamilah. Al-qira'ah jamilah. Al-qira'ah jamilah. Artinya bacaan itu bagus. Kalau qira'atul Qur'ani ya sunnatun. Qira'atul Qur'ani sunnatun. Oh, apa nih artinya? Lihat Bapak Ibu. Membaca Al-Qur'an itu adalah sunnah. Perhatikan gitu ya. Ini yang dimaksud apa namanya kata benda dan kata kerja dibendakan. Ya, coba Bapak Ibu lihat di atas. Al-qira'atu jamilah. Kata al-qira'ah, qira'ah nih, itu adalah benda. Artinya membaca atau bacaan artinya baca. Ya, masdar arti bacaan. Kata yang sama kita taruh di sini nih, qira'atul Qur'ani sunnatun. Maka ketika modelnya kalimat seperti ini, maka Al-Qur'an qira'at itu bukan bacaan artinya. Maka terjemahkan yang kata kerja. Qira'atu membaca Al-Qur'an itu sunnah. Membaca Al-Qur'an itu sunnah. Nah, kata-kata membacanya apa? Itulah masdar. Dari masdar itu bisa diterjemahkan benda biasa, bacaan begitu, tapi bisa juga diterjemahkan dengan kata kerjanya. Kata kerjanya apa? Membaca. Maka kalimat qira'atul Qur'ani sunnatun berarti artinya membaca Al-Qur'an itu sunnah. Tapi kata membaca itu, yang bahasa Arabnya qira'atun itu, di sini adalah sebagai apa tuh? Kata benda yang kata kerja yang dibenarkan. Jadi kata membaca Al-Qur'an itu kan sebagai kata kerja ya. Nah, tapi sebenarnya muncul adalah kata itu. Jadi ini kata qira'ah yang di atas itu. Apa namanya? Maknanya kata benda, yang di bawah nih maknanya kata membaca Al-Qur'an itu adalah sunnah. Baik. Kita kembali lagi tampil ke layarnya. Baik. Pada kita lihat masdar qira'ah membaca atau bacaan. Ilm mengetahui atau pengetahuan. Khalaq ciptaan atau mencipta. Ta'lim pengajaran atau mengajar. Jadi lihat pada 4 contoh di atas itu Bapak Ibu antara kata satu kata itu bisa diterjemahkan dengan kata benda, bisa dikatakan kata bacaan membaca. Ciptaan mencipta. Pengetahuan mengetahui. Apa namanya? Pengajaran mengajar. Jadi itulah kata kerja. Tetapi artinya kata kerja bahasa Arabnya kategorinya kata benda. Gitu. Kenapa disebut kata benda? Karena tidak memiliki ciri-ciri. Oke, ciri isim. Mohon maaf. Kalau dia memiliki ciri isim, jadi terjemahkan dengan isim. Oke, kita lihat ciri isim selanjutnya. Mari kita lihat di bawahnya. Nah, ini dia nih. Tanda ketika hukum bentuk kalimat isim yang tersebut pada umumnya al berangkat tanwin atau diawali al seperti dapat pada kata-kata di atas. Iya betul. Dan harokat akhirnya berubah-ubah tergantung pada fungsinya dalam suatu kalimat. Kadang-kadang dia bisa ya u, bisa a, bisa i. Contohnya ini nih. Mari kita lihat. Wallahu yahdi mayyasha. Wallahu yahdi mayyasha. Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Terus kalimatnya fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Fasayarallah. Saya katakan tadi ya, sa. Nah, itu dia. Fasayarallahu maka Allah akan melihat amalan kalian dan juga demikian pula Rasul. Qul lillahi syafa'atu
jami'a. Katakan bahwa syafaat itu hanya milik Allah saja. Jadi dari kalimat ini tuh lihat Allah, kata Allah. Jadi kalau isi itu cirinya bisa berubah-ubah. Bisa A, bisa I, bisa U. Nanti kalau dia punya ciri khas tidak bisa berubah-ubah, ada namanya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Wallahu yahdi. Nah, wallahu yahdi may yasha. Ati'allah wa rasulah. Wallahu yahdi. Untuk apa? Itu contohnya untuk apa nih contohnya? Contoh ini menunjukkan bahwa lihat lafaz Allah itu bisa berubah-ubah. Pertama disebut Allahu yahdi. Nanti yang kedua bilang ati'ullaha. Ati'ullaha. Ya. Wa rasulah. Terus kulillahi syafa'atu jami'a. Nah, inilah contoh-contoh bahwa kalau isim itu akhirnya berubah nih Allahu, itu Rasuluhu, atiullaha, nih Allaha, kulillahi, nihi. Jadi itu lengkap. Allah sendiri punya bacaan-bacaan yang bisa A, bisa I, bisa U. Itu ciri isim. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke kaidah tambahan. Perhatikan kaidah tambahan, Bapak Ibu. Nah ini dia. Termasuk ke dalam kategori isim adalah kata ganti ismiyah. Kata ganti ismiyah. Jadi dia isim, kata ismiyah. Kata ganti ismiyah itu ada pada dhamir. Apa nih? Huwa, hiya, hum. Ana, anti, antuma, antum, nahnu. Hu, ha, hum. Ye, ka, ki, kuma, na. Itu apa namanya? Dhamir semua tuh. Nah, semua dhamir itu masuk kategorinya isim. Meskipun tidak pakai ciri-ciri kayak yang tadi. Oke. Termasuk isim adalah kata petunjuk, isim, isyarah. Seperti di bawah ini nih. Ada haulai, ulai, ulaika. Memang itu udah apa namanya isim. Udah masuk kategori isyarah. Kategorinya hadza, dzalika, tilka, haula itu isyarah. Kata penghubung isim mausul namanya. Ini juga sudah kita dapati di apa namanya di pelajaran lalu. Ya. Isim mausul alladzi, allati, alladzina, man sama ma. Man sama ma. Jadi ada alladzi artinya yang, alladzi yang, allati yang, alladzina orang-orang yang, man siapa yang, ma apa ya. Gitu ya. Apa ya. Oke, contoh Bapak Ibu. Coba cari dalam ayat Al-Qur'an yang ada di dalam ayat itu untuk bertanya pakai man. Coba Bapak Ibu cari. Kasih waktu 5 menit, cari. Apa yang cari? Yang dicari adalah isim, yang dicari coba ulangi lagi. Jadi alladzi, allati, alladzina, man sama ma, coba cari dalam ayat Al-Qur'an yang ada isim mausul ini. Ya gampang aja. Coba. Silakan waktu mencoba. Baik, udah ketemu kan? Contoh yang alladzina. Yang alladzi dulu nih. Alladzi dulu. Contoh pada surat Al-Quraisy misalkan ya, surat Al-Quraisy ya. إلى في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sekarang allati. Gimana tuh Bapak Ibu ketemunya tuh allati? Coba surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من nah ini dia man, dari sini man ya. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Tuh, si mausul man. Coba sekarang pada surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Da zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekarang surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi tuh, alladzi ini alladzi. Jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Perhatikan nih. Narullahil muqadah allati tattali'u 'ala afidah. Inna 'alaihim musadah fi 'amadin mumad. Nah, itu contoh-contoh di dalam ayat Quran. Jadi kita ketemu isi mausul dalam Al-Quran banyak sekali. Baik, kita lanjutkan di bawahnya. Ini dia ya Bapak Ibu nih. Huruf ya. Harf. Kalimat harf jamaknya huruf. Kata harf adalah kata selain kalimah fi'il dan kalimah isim. Yang kata yang tidak memiliki pengertian tertentu kecuali setelah dihubungkan dengan kalimat fi'il atau isim. Gini maksudnya nih. Huruf itu kalimat. Jadi Bapak Ibu yang dimaksud kalimat atau huruf yang di sini nih, kalimat huruf ini adalah enggak sembarang huruf, tapi huruf yang punya arti. Kalau huruf yang enggak punya arti tidak masuk dalam kategori haraf dalam bahasa nahwu. Ya. Hurufnya harus ada artinya hurufnya itu. Kalau ada artinya. Contoh yang ada artinya apa? Ya, yang ada artinya huruf hijaiyah kan ada artinya tuh. Abatata jaha itu kan simbol. Nah, bahwa kemudian nanti ada yang memiliki makna khusus. Misalnya bi, a artinya apakah, bi artinya dengar, ta artinya sumpah dan sebagainya. Nah, jadi kalimat yang dimaksud dengan kalimat huruf itu manakala dia itu tersambung dengan isim dan dengan fi'il. Kalau nggak isim ya fi'il. Ya. Itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau Bapak Ibu sebut contoh masjid, Ibu terbayang masjid mana kan gitu. Terbayang. Kalau kalimatnya huruf-huruf ini dijadikan kalimat dalam kalimat, gitu, maka nggak sempurna kecuali ada isim ada fi'il setelah. Nah, coba dihitung ada berapa tuh huruf? Dihitung hurufnya yang kita bahas hari ini ada berapa? Baik, ada berapa sudah? Ada 17 ya. A, hal, wa, fa. Ya. Apa di setelah Pak deh? Oke, lam, lam ini lam. La ini li, ini lam. La, bi, fi, min, ala, ila, inna, anna, illa. Sama ma yang artinya tidak dia masuk kategorinya huruf. Kalau ada ma artinya itu apa yang berarti dia kategorinya adalah ismul mausul. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini penting nih Bapak Ibu nih. Oke, doa Rasulullah. Coba Bapak Ibu, ya saya baca ya, boleh diikutin ya. Ini sabda Nabi semua doanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Di bawahnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Nomor 2. Ittaquz zulm fa inaz zulma zulumatu yaumal qiyamah. Wattaqi da'watal mazlum fa innaha mustajabah. Coba sebelum kita lihat artinya, coba Bapak Ibu tentukan dari kata doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita ini, tentukan sekarang mana kategori isim yang karena tandanya alif lam. Coba dihitung dari atas sampai bawah. Baik, ada ketemu berapa ini kalau dari kata khairun nih sampai di bawah nih isim dari sisi yang berawalan alif lam. Pertama, Anas, betul. Baris kedua, Anas, betul. Baris ketiga, Az-Zulum. Ya, betul. Terus Az-Zulum juga. Betul. Terus Al-Qiyamah. Betul. Di bawahnya Al-Mazlum. Nah, alhamdulillah. Itu dia isim. Sekarang tentukan dari atas ke bawah isim yang kategorinya adalah ismul mausul. Coba dicari ismul mausul. Dicari dulu jumlahnya berapa, Pak? Baik, ya gampang ya karena sedikit ya. Yang mana? Cuma ada 2.
Itu pertama man, isim mausul man. Yang kedua man. Jadi man juga ya. Nah ini agak banyak nih. Mari perhatikan Bapak Ibu. Carikan kategori isim dari kata ganti. Dhamir ya, tadi sudah kita bahas ya, dhamir. Silakan dari kata khairun nas sampai ke bawah mustajabah, cari dhamirnya. Ayo sebagai isim. Ada berapa Bapak Ibu silakan. Waktunya 5 menit. Silakan dari sekarang. Baik, sudah? Sudah dapat? Coba. Siapa yang Bu Dita udah berapa dapatnya tuh? Pak Masudin dapat berapa dhamirnya? Pak Rahman. Ya Pak Rahman. Buning, datang Buning nih. Datang semua ada ya, lengkap. Oke, kita lihat nih. Ayo ibu-ibu nih, bapak-bapak nih, ibu lihat. Nomor baris yang 1, dhamir ada berapa nih? Umruhu, hu, ya. Amaluhu, hu. Nah, itu 2 tuh ya. Betul ya. Pak Eri udah dihitung tadi. Udah 2 ya. Betul tuh di baris pertama ya. Oke. Sekarang yang baris kedua nih. Ada berapa dhamirnya nih? Bu Istri, ada berapa Bu Istri ini? Ada berapa jumlahnya? Ada 2 juga ya? Ada 2. Betul, ada 2 nih. Ya. Jumlahnya ada 2. Bumi juga berapa Bumi? Udah ketemu 2 ya? 2 jumlahnya. Bumi. Wah. Ada Bu Ana, Bu Vivi, ada berapa Bu Vivi? Sama 2 ya. Pertama adalah umruhu, hu, dan yang kedua amaluhu juga ya. Oke. Sekarang nomor paling baris ketiga, nomor 2, baris ketiga. Silakan. Ada berapa dhamirnya yang tampak nih? Bu Nurjana, Ibu Nurjana, ada berapa Ibu Nurjana nih? Dhamirnya yang tampak nih, baris ketiga nih. Berapa Bu Nur? Bu Nurlela? Oke. Dhamirnya di baris ketiga itu ternyata ada berapa? Ada yang nggak dapat kali ya? Ternyata ada cuma 1. Berapa tuh? 1 ya. Apa itu dia? Wow. Pada kata ittaku, itu ada wawunya tuh. Itu dia dhamir. Oke. Yang terakhir paling bawah. Baris paling bawah nih. Coba dihitung ada berapa nih. Pak Purwanto ada berapa Pak? Pak Purwanto nih. Ada berapa dhamir di baris terakhir nih? Menurut Pak Pur ada berapa tuh? Pak Samsudin ada berapa Pak Samsudin? Dhamirnya tuh. Oke, betul. Dhamirnya cuma ada 1. Yang mana itu? Dhamir yang 1 itu tuh? Nah, ha saja. Fa innaha. Gitu ya. Oke. Betul. Jadi kita udah mudah insyaallah mencarinya ya. Baik Bapak Ibu, mari kita perhatikan artinya ya. Ayo coba terjemahkan nih. Baris paling atas nih, baris paling atas. Bu Yulin, apa artinya Bu Yulin? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Apa Bu Yulin artinya? Baik. Jadi kita coba baca kata per kalimat. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Man tala umruhu, yang baik, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik perbuatannya. Benar ya. Bu Julia Barus nih, nomor 2 baris 2 nih. Apa nih artinya nih? Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amaluh. Apa Bu Julia Barus? Ya. Wa syarrun nas apa? Syarrun nas adalah seburuk-buruk manusia. Man tala umruhu, siapa saja yang panjang umurnya. Wasa'amalu, dan buruk amalannya, buruk perbuatannya. Nah itu. Jadi kalau hadis ini mengatakan yang baik itu bukan masalah panjang atau pendeknya umur. Panjang pendeknya umur. Panjang itu baik kalau isi umur itu adalah diisi perbuatan-perbuatan baik. Tapi panjangnya umur akan jadi buruk kalau ternyata panjangnya umur itu isinya keburukan dan keburukan. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita ya, supaya bertambah umur kita, bertambah kekuatan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Bertambah usia kita, bertambah juga kedekatan kita kepada Allah. Apalagi ditambah Bapak Ibu belajar
sedikit begini, bacaan-bacaan doa. Ini kan doa ini Bapak Ibu nih. Doa tuh. Gitu ya. Sebenarnya kalau ini bukan doa secara langsung ya. Ini adalah hadis ya. Ya, hadis. Hadis ini menyebutkan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Nauzubillah. Baik, yang selanjutnya nih. Bu Bonita. Apa Bu Bonita? Nomor 3, baris ketiga nih. Ittaquz zulm fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Begitu ya. Ittaquz zulm. Takutlah kalian kepada kezaliman. Betul. Fa inna zulma. Apa fa inna zulma? Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah zulumatun. Apa zulumatun? Kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan yang dimaksud itu adalah kesengsaraan, kesulitan. Digambarkan sebagai gelap. Gelap itu sengsara orang, payah orang. Jadi kata Nabi, ittaquz zulm, jauhilah olehmu perbuatan zalim, menzalimi orang. Sebab apa yang kau zalimi itu, perbuatan kezaliman itu adalah tabungan-tabungan kesengsaraan di akhirat kelak. Begitu ya. Oke. Selanjutnya nih. Yang baris paling akhir nih, wattaqi da'watal mazlum fa innaha mustajabah. Bu Habibah ada. Wattaqi da'watal mazlum fa innaha mustajabah. Ya, apa artinya nih, Bu? Wattaqi da'watal mazlum. Oke, wattaqi artinya apa? Dan takutlah, ya, takutlah. Atau bisa artinya apa lagi? Jauhilah. Da'watal mazlum. Itu apa da'watal mazlum? Doanya orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innaha mustajabah, karena doanya orang yang dizalimi itu adalah mustajabah. Apa mustajabah itu? Dikabul. Ini adalah ada 4 baris tadi ya Bapak Ibu, 4 baris uraian daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengajak kita, mendorong kita supaya pertama mengisi umur dengan kebaikan dan menghindarkan diri dari kezaliman. Ya, karena setiap kezaliman adalah berbuntut kegelapan di akhirat kelak nanti, kesengsaraan di akhirat kelak. Baik, kita lanjut. Sebentar sebelum dilanjut, tadi kan kita baru mencari ini ya, pada hadis ini baru mencari isim ya. Baik Bapak Ibu, coba tentukan dari nomor 1 baris pertama atas sampai ke bawah. Coba Bapak Ibu tentukan ada berapa fiilnya. Ini penting nih. Ada berapa fiilnya? Coba masing-masing. Ditentukan ada berapa jumlah fiil dari nomor atas khairuna sampai ke bawah mustajabah. Silakan. Seperti biasa, saya kasih waktu 3 sampai 5 menit Bapak Ibu mencari fiil dari hadis-hadis ini. Silakan. Oke, udah dapat semua ya saya kira ya, fiil ya. Bapak Ibu ada berapa jumlah fiil coba? Coba. Pak Heri ada ketemu berapa Pak Heri fiilnya nih? Semuanya yang sudah dijumlah. Baik, Pak Takdir ada berapa Pak Takdir nih? Fiil ya, kata kerja. Semua. Ada berapa Pak Takdir? Oke. Baik, Pak Samsudin. Berapa Pak Samsudin jumlah fiilnya nih? Dari atas sampai ke bawah. Kalau menurut Pak Ali, jumlah fiilnya. Baik. Oke, macam-macam ya. Nah, kalau kita hitung baris paling atas tuh ada berapa Bapak Ibu? Paling atas saja. Ada berapa fiil tuh? Ternyata fiilnya ada 2. Yang pertama adalah tola. Itu fiil tuh. Tola fiil. Terus yang kedua hasuda. Hasuda itu fiil tuh. Ya, itu fiil tuh. Baik. Pada baris yang kedua, fiilnya mana? Tola. Betul tola lagi tuh. Terus sa'a. Ada berapa berarti itu? Ada 4 ya? 4, betul. Terus baris ketiga, mana fiilnya? Ittaqu. Benar, ittaqu. Il amr tuh ittaqu. Ittaqu. Baik, itu saja fiilnya. Az-zulm kan itu isim karena ada alif lam ya kan? Az-zulm kan isim ada alif lamnya. Az-zulm juga isim. Zulumatun ada tanwin, itu isim ciri. Paling bawah ittaqi. Ittaqi. Itu ittaqi fiil amr tuh. Oke. Jadi kalau begitu jumlahnya 6. Ya, 6 jumlahnya. Tola, baik.
Nah, supaya tahu, mari kita ini nih, tasrif nih. Saya izin Pak Masudin, saya ingin menuliskan ini nih, apa namanya, coba tasrif nih ya. Dari fiil-fiil yang sudah kita lihat tadi nih. Kita lihat sini Bapak ya, tasrif ya. Ini biasa kita angkakan ini 1, 2, 3, 4, 5. Baik, coba kita lihat Bapak Ibu. 1 adalah madhi ya. Dore 2, 3 mazhar, 4 sifat, 5 4 sifat, 5 amr ya. Oke. Kita coba tasrif nih sama-sama, mudah-mudahan ini fiil yang termasuk mudah insya Allah ya. Jadi pertama tola, Ibu tola, tola ya, sebentar, tola. Ya. Apa mudharanya? Iya, ya tulu, ya tulu. Masdarnya taulan, taulan. Sifatnya apa sifatnya? Nah, bukan toil sifatnya ya. Sifatnya towil gitu Bapak Ibu. Jangan toil. Towil. Kan kalau kan fa'il gitu ya. Toil. Nah, jangan. Towilu. Ampernya tul. Tul. Artinya panjang. Terus hasuna. Nah, hasuna. Hasuna. Mudorenya apa nih? Yahsunu. Masdarnya husnun. Sifatnya hasan. Jadi bukan hasin. Nah, ini namanya nanti disebut sifat musyabbahah. Nah, nanti akan dipelajari nanti insya Allah mungkin dikurani-kurani 5 atau 4 atau 5 nanti ya. Nah, ini nggak ada amarnya nih. Artinya baik. Menjadi baik. Oke, yang ketiga adalah sa'a. Lawannya hasuna jadi sa'a. Mudhari'nya apa? Yasu'u. Yasu, yasu. Masdarnya su'un. Apa sifatnya? Nah, benar. Sifatnya adalah sayyi'un. Amarnya enggak ada. Ada si, enggak ada. Su, enggak ada. Jelek artinya, atau menjadi jelek. Ini baik aja artinya, baik. Nah, yang terakhir ini amarnya itaki. Itaki, atau kalau banyak itaku. Itaki. Fi'il madinya bagaimana? Fi'il madinya adalah ittaqa. Ittaqa. Mudhari'nya yattaqi gitu ya. Yattaqi. Masdarnya ittiqaun. Ittiqaun. Oh ini amarnya. Amarnya di sini salah saya nulisnya. Sini amarnya nih. Ittaqi. Ittaqi ya. Kalau ini berarti muttaqin. 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 Artinya di sini takut, jauh, bertakwa. Nah itu tuh Bapak Ibu tuh. Jadi ini fil tuh. Qala ya tulu taulan, tawil tul, hasnun husnun. Ya. Ini taulun. Kalau an semua ini un semua. Hasnun husnun, hasanun. Saya su'un sayyun. Ittaqa yattaqi ittiqaun muttaqin ittaqi. Nah, ini tasrifnya. Ya. Nah, dengan berakhirnya tasrif ini, maka berakhir pula kajian kita untuk bahasa Al-Qur'ani di sore hari ini. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa bersama-sama. Misalnya ini karena ada satu hal, kami ada keperluan sehingga kami lebih dulu izin. Mudah-mudahan ini bisa mengganti ya Bapak Ibu ilmu yang kami sampaikan di kajian Misal Kuni 2 ini, insya Allah mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon izin dan terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau ada masalah nanti masih mau dibincangkan setelah ini ada hal-hal yang lain dibincangkan di kelas, kami silakan. Dari kami terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya mohon izin terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya permisi. Assalamualaikum.